Apa yang Anda bayangkan tentang debt collector? Apakah Anda pernah dengar cerita ada debt collector yang membantu menalangi angsuran kita? Bersyukur, bersuka, dan terus berkarya. Halo, berjumpa kembali dengan saya Heribertus Wahyu Wistara, orang biasa yang luar biasa beruntung. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya yang dahulu saya pernah dikejar-kejar debt collector, bahkan hampir kehilangan rumah. Namun di akhir ceritaku nanti semuanya bisa teratasi dengan baik. Dulu saya pernah mengalami musibah yang bertubi-tubi ya. Jadi polanya terulang. Saya bisnis dengan rekan, akhirnya ditipu. Usaha ini, usaha itu, semuanya hampir gagal semua. Dan itu berulang. Dulu saya tidak tahu, namun sekarang saya menyadari kenapa itu bisa terjadi. Karena kondisi saya saat itu masih bermental kekurangan, sehingga mendekatkan hal-hal yang kekurangan. Apalagi saya ada mental block yang pernah saya ceritakan juga, sehingga semuanya itu terjadi begitu tanpa ada perubahan yang baik. Singkat cerita, karena kondisi tersebut, akhirnya saya menjadi punya hutang ratusan juta, dan debt collector mulai mengejar, menteror, dan semuanya menjadi sangat tidak nyaman. Bahkan saya merasa ketakutan di rumah sendiri. Karena memang kondisi sangat tidak memungkinkan untuk membayar angsuran, akhirnya saya menyerah waktu itu. Jadi semua tidak ada yang saya angsur. Saya hanya mengutamakan satu, karena ada pinjaman yang menggunakan jaminan sertifikat rumah. Jadi saya utamakan yang pakai jaminan. Namun demikian, waktu terus berjalan dan semuanya diliputi dengan rasa tidak nyaman. Saya hanya bisa pasrah waktu itu. Saya berpikir saya akan menabung, mengumpulkan uang. Kalau sudah terkumpul, baru aku akan mendatangi bank itu satu persatu untuk nego pelunasan. Namun kondisi semakin tidak kondusif. Bagaimana bisa menabung, karena saya dicekam dengan rasa ketakutan. Mau berusaha juga tidak memungkinkan karena sudah stres duluan. Sampai akhirnya saya mendapat informasi ada semacam kelas tentang bangkit dari jeratan kartu kredit, kalau nggak salah waktu itu. Nah, tapi ternyata untuk ikut kelas itu juga harus membayar yang lumayan waktu itu. Tapi saya berusaha, saya utamakan, akhirnya saya bisa masuk ke kelas itu, dan itu menjadi titik awal untuk balik ya. Jadi dengan mengikuti kelas tersebut, saya menjadi tahu bagaimana posisi saya dari sisi hukum. Jadi waktu itu kan saya ketakutan ya, nanti ketakutan debt collector datang terus mengambilin barang-barang yang ada di rumah, segala sesuatunya bisa diambil begitu saja.
Namun setelah mengikuti kelas tersebut, saya menjadi tahu bahwa pinjaman tanpa agunan itu tidak bisa mengambil harta atau barang-barang yang ada dengan semaunya sendiri. Nah, berbekal dari itu, saya menjadi lebih tenang, saya berpikir lebih jernih, sehingga saya dapat melangkah untuk melakukan usaha kembali. Nah, itu juga menjadi titik balik saya, karena dengan begitu saya berani untuk mengambil komitmen dari salah satu bank debt collector yang datang. Itu saya berani nego untuk reschedule dengan jangka waktu tertentu. Saya sanggupi untuk mengangsur dengan nilai tertentu. Nah, dari situ, berangkat dari niat saya itu, mukjizat datang. Artinya saya dimampukan untuk membayar angsuran itu dengan baik. Dan bahkan banyak mukjizat lain yang di luar logika. Ada debt collector di bank yang lain lagi datang, dan karena saya sudah lebih tenang, saya temuin, saya bilang apa adanya. Bahkan debt collector tersebut malah menawarkan membantu. Jadi dia menalangi angsuran saya dan saya ngangsur ke dia. Kan jarang-jarang ya seperti ini, debt collector membayarkan angsuran hutang saya. Selain itu juga ada debt collector di bank yang lain lagi. Saya temui, saya infokan apa adanya, bahkan dia ngasih tip, ngasih trik gimana agar kalau ada debt collector dari bank-bank yang lain datang, saya lebih nyaman. Sampai akhirnya saya juga semakin bertumbuh dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik spiritual maupun tentang usaha, sehingga satu persatu saya datangi bank yang masih ada tunggakan saya nego, dan singkat cerita saya mendapatkan diskon yang lumayan besar untuk pelunasan. Saya hanya bilang, saya punya uang sekian saat ini, kalau boleh saya lunasi dengan nilai tersebut. Kalau tidak, uang ini akan saya gunakan untuk melunasi bank yang lain. Dengan strategi seperti itu, sebagian besar dari bank-bank tersebut akhirnya melunak dan memberikan kesempatan untuk saya untuk melunasi dengan uang yang ada. Strategi itu saya ulang untuk bank-bank yang lain sampai akhirnya semuanya bisa lunas. Syukur kepada Allah, karena itu sebelumnya tidak terbayangkan, namun ternyata itu terjadi. Perubahan cara pikir, mindset saya membuat semuanya berubah. Semuanya menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Jadi salah satu yang saya lakukan, saya tidak berdoa untuk bisa melunasi hutang, namun saya berdoa untuk meminta keberlimpahan banyak uang. Jadi saya dalam berdoa tidak menyebut kata hutang, karena saya belajar untuk selalu menggunakan kata-kata yang positif. Karena kalau kita berdoa menyebutkan hutang, saya langsung terbayang hutang saya, sehingga ibaratnya
yang terpancar di pikiran saya, vibrasi saya itu tentang hutang, artinya itu kekurangan, sehingga Tuhan juga mendekatkan hal-hal yang saya pancarkan dan kekurangan terus akhirnya. Nah, berangkat dari situ saya menyadari, sehingga saya menggunakan doa dengan kata-kata yang positif. Itu salah satunya. Dan yang lebih utama, yang pertama sebetulnya adalah menjaga hati. Jangan panik. Jadi tetap tenang, sehingga dengan ketenangan tersebut kita bisa berpikir lebih jernih, sehingga bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan. Jadi saya waktu itu selalu bersyukur, walaupun saya belum menerima, saya sudah berterima kasih dan bersyukur seakan-akan saya sudah menerima, sehingga yang terjadi saya sadari sekarang, ternyata dengan begitu itu saya memancarkan keberlimpahan, karena sudah bersyukur dan berterima kasih seakan-akan sudah menerima, sehingga akhirnya Tuhan juga mendekatkan dengan hal-hal keberlimpahan yang saya alami sampai sekarang. Untuk itu mari kita terus bersukra ya. Jadi bersyukur, bersuka, dan terus berusaha. Itu salah satu rumus yang saya lakukan sampai saat ini. Demikian sekedar cerita pengalaman pribadi. Saya bukan menggurui, ini hanya cerita pengalaman saya. Barangkali ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Semangat. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.